Terus sampai seperti itu. Dan ternyata orang yang pernah ia zalimi masih banyak dan pahalanya sudah habis. Pahala ente, tapi orang yang pernah dia zalimi masih banyak. Hanya apa, mau gak mau dia harus menanggung dosa orang yang pernah ia zalimi. Fauqida min khotoyahu, maka diambillah dosa-dosa orang tersebut, kemudian diberikan pada orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para sesepuh Jamiah Al-Muhsinin, dan juga kami hormati para hadirin semuanya, khususnya sahibul hajah atau sahibul bait, Bapak Haji Muslih sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya dan rezeki yang halal dan barakah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, dan juga hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahat di majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliaulah, berkat perjuangan beliaulah kita bisa mengenal ajaran Islam sampai sekarang ini. Tentu saja untuk menyingkat waktu, alhamdulillah kita sudah melewati bulan-bulan mulia seperti bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Khususnya di bulan Ramadan kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala mempermudah pintu rahmatnya dan juga mempermudah pintu ampunannya, sehingga tidak lain di bulan tersebut kita semua memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikata man shoma Ramadanan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Jadi kalau kita benar-benar mendatangi hak-hak bulan Ramadan kemarin, yang pastinya dengan menjalankan puasa dan juga sholat 5 waktu dan tidak merusak kesucian bulan suci Ramadan, insyaallah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah baik. Tapi ternyata itu belum cukup. Apalagi kita sebagai manusia yang pastinya kita itu hidup sosial, hidup membutuhkan dengan orang lain, yang pastinya kita mempunyai salah atau dosa dengan antar sesama manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu pasti. Dan di dalam syarat taubatnya, kalau memang itu dosanya hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sarannya cuma 3. Yang penting kita menyesal, kemudian meninggalkan dosa tersebut, dan mempunyai tekad dan niat bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Itu sudah selesai. Yang penting dia benar-benar taubat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berat ini,
Kalau itu dosa berhubungan dengan sesama manusia, pernah menfitnah, pernah menghina atau mencaci, pernah memukul, pernah mendolimi, atau pernah mengambil uangnya, atau pernah hutang gak dibayar, ini mau gak mau harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan maka tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita di bulan Syawal ada acara halal bihalal dan sebagainya, itu tidak lain adalah memperbaiki atau memperbarui hubungan kita antar sesama manusia. Jadi berat gitu, dosa dengan manusia ini berat. Dan ini sangat mengganggu, sangat menghambat terhadap kehidupan kita di dunia, apalagi kita di akhirat kalau memang belum diselesaikan. Sampai-sampai suatu ketika pernah sahabat itu lagi santai-santai, tiba-tiba Nabi Muhammad datang dan menanyai, atadruna manil muflis, apakah kalian semua tahu wahai sahabatku siapa orang yang bangkrut itu? Ya dijawab oleh sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Jadi orang yang bangkrut ya gak punya uang, gak punya barang, intinya gak punya apa-apa, itu namanya orang bangkrut. Ternyata akhirnya disambung oleh Rasulullah SAW, ternyata orang tidak seperti itu. Faqala al-muflisu min ummati yati yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakatin wa yati qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaqa dama hada wa darba hada fa utiya hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat qabla an yuqdama alayhi ukhida min khatayahum faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu orang itu dari umatku yang datang kelak di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi apa? Tapi dia pernah mencaci orang lain, dia pernah menuduh orang lain, dia pernah memakan harta orang lain, termasuk memakan ya mencuri atau hutang gak dibayar, itu sama saja memakan harta orang lain. Wasabaka hada mahada, atau dia pernah menumpahkan darah atau membunuh orang lain. Wadaraba hadatan, dia pernah memukul orang lain. Sehingga apa? Jadi ketika dia itu mau masuk surga, jadi orang ini mau masuk surga, dibawa malaikat mau masuk surga, ternyata datang satu orang. Tunggu dulu malaikat, ya. Tunggu dulu, dia dulu pernah mencaci saya. Datang lagi satu lagi. Tunggu malaikat, jangan masukkan surga dulu. Dia dulu pernah mengambil uang saya, dia pernah mengambil makanan saya, atau dia dulu pernah hutang gak dibayar. Datang lagi satu lagi. Akhirnya banyak orang yang meminta pertanggungjawaban, sedangkan dia tidak punya apa-apa kecuali pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan pahala-pahala yang lainnya. Sehingga mau gak mau pahala tersebutlah yang menjadi taruhannya, dibagikan pahalanya. Ya udah, fa'utiya hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ya udah, dulu pun aku punya berapa? Ya sih, buat kamu pahalanya. Terus sampai seperti itu. Dan ternyata orang yang pernah ia zalimi masih banyak dan pahalanya sudah habis. Pahala ente, tapi orang yang pernah dia zalimi masih banyak. Hanya apa, mau gak mau dia harus menanggung dosa orang yang pernah ia zalimi. Fauqida min khotoyahu, maka diambillah dosa-dosa orang tersebut, kemudian diberikan pada orang itu. Jadi dosa-dosa orang yang pernah didolimi, pernah diutang, dia sakiti, diambil dosanya, dikasihkan pada dia. Faturiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan orang bangkrut, orang yang membawa pahala yang sangat banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi ternyata justru
pahala tersebut habis diberikan terhadap orang-orang yang pernah ia dolimi, dan dia justru menanggung dosa-dosa orang yang pernah ia dolimi. Pahalanya habis tapi justru malah nanggung dosanya orang lain. Nah, itulah yang dinamakan orang bangkrut. Jadi memang sangat memberatkan kita ya. Apalagi kelak di hari kiamat. Maka dari itu kalau memang kita mempunyai tanggungan pada orang lain, kepada sesama manusia, maka secepatnya diselesaikan. Kalaupun masih belum bisa seperti bayar utang, maka minta halalnya. Setidaknya kita mengakui, jangan pura-pura lupa. Itu bahaya. Bukan apa-apa, tapi kelak akan di hari kiamat pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya, tapi yang sebagai apa? Kita membayar gak pakai uang, justru kita membayar dengan pahala yang kita miliki. Nah, itu orang yang ibadah bisa rugi, apalagi orang yang gak ibadah. Itu pasti rugi. Terus dalam hadis lain juga disebutkan ya. Jadi suatu ketika ada seorang itu mengadu pada Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang perempuan, dia itu sholat, kalau malam tahajud, kalau siang puasa, tapi apa? Tapi dia senang mulutnya ini kalau berbicara menyakiti tetangganya. Intinya dia sering bersinggungan dengan orang lain, sering mendolimi orang lain, sering mendolimi tetangganya. Apa jawaban Nabi Muhammad? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar wa hiya finnar. Tidak ada kebagusan sama sekali bagi dia, dan dia termasuk orang ahli neraka. Dan orang ibadah, tapi karena dia menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad gak punya kebaikan sama sekali, justru dia masuk neraka. Tapi di sisi lain ada orang, kemudian dia mengadukan lagi, ada perempuan, dia hanya ibadah sholat fardu tok, sholat 5 waktu saja, terus puasanya balik subuh, ini ibadah wajib saja, bahkan cuma ibadah sunnah cuma sekedarnya, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain. Perkataannya menyenangkan, perbuatan juga menyenangkan. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Wa hiya min ahlil jannah. Dia termasuk golongan dari orang-orang yang ahli surga. Jadi ibadah saja itu gak cukup. Ibadah saja tidak cukup, tapi kita juga harus memperhatikan atau harus waspada dengan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita ini menyakiti orang lain atau tidak? Karena itu sangat menghambat atau menyulitkan kita kelak di hari kiamat. Jadi hadis tadi menyebutkan memang ibadah fardu ini hal yang pokok ya. Kalau kita tinggalkan pasti rugi. Sedangkan kesunahan ini sebagai keuntungan. Untungnya kalau orang dagang itu fardu atau ibadah wajib itu kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini modal. Nah, sunnah-sunnah ini sebagai keuntungan. Semuanya penting ya, semuanya penting. Karena orang dagang pasti pengen untung yang sebanyak-banyak. Begitu juga kita pengen untung sebanyak-banyaknya kelak di hari kiamat. Tapi jangan lupa bagaimana perbuatan kita, bagaimana perkataan kita terhadap sesama manusia, dan itu sangat penting. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.